Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Sebab Tuhan Allah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan yang Kau beri di hidupku. Sebab Tuhan Allah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan yang Kau beri di hidupku. Come on church, let's sing it. Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Shalom, selamat pagi, selamat datang di ibadah online di RJF Christ Church. Selamat datang di ibadah yang ke-7 kita secara online. Kita bersyukur pemerintah New Zealand dan kita semua mulai melewati badai COVID-19 ini. Dan semoga minggu depan kita sudah bisa berkumpul bersama di gereja. Tapi kita tetap masih menunggu keputusan pemerintah bagaimana dan juga kapan kita bisa berkumpul. Dan juga saya juga mengucapkan pada pagi hari ini selamat Hari Ibu, Happy Mother's Day. Sungguh kasih ibu itu menggambarkan kasih Tuhan yang sempurna pada kita, kasih yang tidak egois, kasih yang bertahan terus, dan juga unconditional love. Mari kita sama-sama ada sedikit kita mau baca di Amsal 31 ayat 10 sampai 31. Amsal 31 ayat 10 sampai 31. Saya cuma baca beberapa ayat saja. Dikatakan, puji-pujian untuk istri yang cakap. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Saya langsung loncat ke ayat ke-25. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik, tapi kau melebihi mereka semua. Kemolekan adalah bohong, dari kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya, dan biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kami mau menghormati dan honor semua mothers, dan juga semoga semua dari kami selalu mengasihi dan menghargai semua special woman yang telah melahirkan kami, yang telah membimbing kami,
yang telah mendoakan untuk kesejahteraan kami. Semoga hati kami selalu dipenuhi dengan ucapan syukur padamu yang membentuk dan menyulam kami di dalam rahim ibu. Kami berdoa untuk setiap ibu, untuk selalu ada kekuatan, dan kami berdoa untuk setiap ibu mendapatkan kelegaan dan rest in you. Terima kasih Bapa. Kami juga mau mulai ibadah online pada pagi hari ini. Kami berdoa Bapa untuk setiap firman yang ditaburkan oleh Pastor Dhani Hanafi dari IFJF LA ya Tuhan akan menjadi berkat buat kami. Biarlah Bapa Roh Kudus mengutarakan isi hatimu agar apa yang kami terima pada hari ini menjadi membentuk kami, meyakinkan kami dan mengerti isi hatimu. Terima kasih Bapa, pimpin dari segala peralatan, sarana internet, apapun yang mendukung ibadah online ini agar tidak mengganggu, dan juga walaupun kami berbeda dalam ruangan dan tempat, tapi kami yakin kami tidak mengurangi hikmat yang karena kami terima dari Engkau, dari Roh Kudus, pimpin kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Terima kasih Yesus, in Jesus name we pray. Haleluya. Amin. You are great, be magnified. Hi church, hope we all doing great in this lockdown situation. Let's we worship Him to thank Him for all the great thing He has done in our life. Walking around these walls, I thought by now they'd fall, but you have never failed me yet. Waiting for change to come, knowing the battle's won, for you have never failed me yet. Your promise still stands, great is your faithfulness, faithfulness.
promise still stands. Great is your faithfulness, faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You've never failed. Your promise still stands. Great is your faithfulness, faithfulness. I'm still in your hands. There is my confidence. You've never failed me yet. And you'll never fail me yet. And I never will forget. And you'll never fail me yet. And I never will forget. Halo saudara-saudara, saya mau sharing tentang berjaga-jaga. Bulan lalu saya diingatkan Tuhan tentang 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana di Matius 25 ayat 1-13. Kita tahu perbedaannya, yang bijaksana mempunyai persediaan minyak, sedangkan yang bodoh tidak, sehingga pada saat mempelai pria datang, pelita mereka tetap menyala untuk menyambut kedatangan mempelai pria. Tetapi gadis-gadis yang bodoh pada saat mereka balik dari membeli minyak, pintu sudah ditutup alias terlambat. Kita tahu bahwa kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Kalau kita perhatikan semua kejadian sekarang ini, Tuhan ingatkan saya jangan sampai persediaan minyak saya habis. Kita tahu bahwa minyak juga diartikan sebagai Roh Kudus. Tuhan ingatkan saya tentang menjaga kekudusan, membuang hal-hal yang tidak benar seperti marah, benci, iri hati, karena hal-hal ini mendukakan Roh Kudus dan memadamkan Roh Kudus yang di dalam kita, karena Tuhan adalah Allah yang kudus. Kedua, Tuhan ingatkan saya untuk menaruh pikiran saya pada perkara-perkara rohani, bukan lagi mengejar hal-hal duniawi. Tuhan ingatkan saya di Roma 8 ayat 5-15, di mana kita harus hidup dalam pimpinan roh dan dengan roh mematikan perbuatan-perbuatan daging kita. Saya bacakan ayatnya, Roma 8 ayat 5-15. For those who live according to the flesh set their minds on the things of the flesh, but those who live according to the Spirit, the things of the Spirit. For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Because the carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God, nor indeed can be. So then those who are in the flesh cannot please God. But you are not in the flesh, but in the Spirit, if indeed the Spirit of God dwells in you. Now if anyone does not have the Spirit of Christ, he is not his. If Christ is in you, the body is dead because of sin, but the Spirit is life because of righteousness. But if the Spirit of him who raised Jesus from the dead dwells in you, he who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies through his Spirit who dwells in you. Therefore, brethren, we are not debtors not to the flesh, to live according to the flesh. For if you live according to the flesh, you will die. But if by the Spirit you put to death the deeds of the body, you will live. For as many as are led by the Spirit of God, these are sons of God. For you did not receive the spirit of bondage again to fear, but you received the Spirit of adoption, by whom we cry out, Abba, Father. Sekian sharing saya, semoga ini mengingatkan kita untuk terus berjaga-jaga dan untuk lebih mengejar perkara-perkara rohani. Terima kasih.
Shalom, welcome back to IFJF Christchurch Sunday News untuk hari Minggu tanggal 10 Mei 2020. Online Sunday Service hari ini berlangsung seperti biasa. Today is the last day, but we will be back next week. Hopefully berkumpul bersama kembali di gereja seperti normal, subject to Prime Minister announcement tanggal 11 Mei nanti. So tune in to our church WhatsApp group, Instagram, or Facebook for updates. Yuk kita kumpul bersama-sama setelah ibadah dengan iCare kita melalui Zoom. Zoom ID adalah 285-599-6989. Jam 11 AM ya guys. Yuk kita gabung bersama. Offering minggu ini 105, perpuluhan 420, totalnya $525. Praise God. Bagi mereka yang akan melakukan transfer online, account number kami adalah 02 0290 0338 79702. Have a blessed fruitful week everyone and have a good Sunday. Name of Jesus. Yes, we are more than conquerors. Haleluya. Kalau roh yang sama yang membangkitkan Tuhan Yesus ada di dalam kita, maka kita akan menjadi lebih dari pemenang-pemenang. Amin saudara sekalian. Shalom untuk saudara-saudara di IFJF Christchurch, New Zealand. Wow, akhirnya kita ketemu. Wah, kalau nggak gara-gara COVID-19 kita nggak ketemu, saudara. Luar biasa kalau dengan Pastor Danny dan Olin, saya terakhir ketemu kapan ya? Waktu itu saya berada di New Zealand, di Auckland, dan mereka ada di sana. Dan saya ke Wellington untuk hari Minggu, kebaktian hari Minggu yang pertama di Wellington. Itu saya khotbah di sana. Dan kemudian beberapa lama kemudian Danny dan Olin pindah ke sana. Dan sekarang sudah ada di Christchurch. Wow, what a wonderful progress. Suatu kemajuan dan suatu pelebaran kerajaan Tuhan. Tuhan memberkati saudara sekalian. Senang sekali bisa berkunjung dari Los Angeles, California ke Christchurch, New Zealand. Hari ini saya ingin bicara tentang more than conquerors. Firman Tuhan mengatakan di Roma 8 ayat 37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. In all these things we are more than conquerors through Him who loved us. Praise the Lord, puji Tuhan. Dikatakan dalam semuanya itu. In all these things. Saudara pernah mikir-mikir gak itu dalam semuanya itu dalam apa sih? Ya, sekarang ini kita ada dalam banyak macam hal ya saudara. And we are in all kinds of things right now. Wow, ini COVID-19 di kota saya di Los Angeles ini sudah lebih dari 750 atau 800 yang meninggal. Seluruh Amerika udah 52.000 yang meninggal saudara. Luar biasa sekali. Istri saya kerja di hospital dan dia menangani pasien-pasien COVID-19 karena dia seorang clinical lab scientist. Jadi dia meriksain darahnya semuanya, saudara. Wow, kita belum pernah mengalami hal yang seperti ini. Tapi firman Tuhan mengatakan di dalam semuanya ini bukan hanya COVID-19-nya saja, saudara. Dampak ekonominya, orang-orang yang kehilangan pekerjaan. I don't know, mungkin di New Zealand juga saudara mengalami hal-hal seperti ini. Saudara mengalami kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Saudara, saya mau katakan kepada saudara, di dalam semuanya ini kita lebih daripada orang-orang yang menang. Haleluya. Nah saudara, saya ingin mengangkat satu karakter di dalam Alkitab yang menurut saya ini orang yang lebih dari pemenang. Namanya Nehemia, saudara. Nehemia ini sebetulnya cuman seorang juru minuman. Tapi saudara,
Dia dalam sebuah krisis yang berkelanjutan, saudara. Ya, Yerusalem berada dalam keadaan sangat terpuruk, tembok-temboknya hancur. Dan 94 tahun sebelumnya sebetulnya sudah diizinkan untuk dibangun kembali. Tapi pekerjaannya mandek, saudara. Waktu Ezra membangun kembali Bait Allah, akhirnya Bait Allah itu dibangun. Orang sebetulnya technically speaking sudah bisa untuk menyembah Tuhan dan sebagainya di situ, tapi masalahnya kenapa jadi terbengkalai? Karena tembok Yerusalem masih runtuh, saudara. Jadi musuh itu bisa keluar masuk seenaknya sendiri, saudara. Jadi mereka tidak pernah bisa menyembah Allah itu dengan tenang, karena selalu setiap saat bisa terjadi musuh itu merusak, mengganggu dan sebagainya. Mungkin Anda mengalami hal seperti ini dalam kehidupan saudara. Atau mungkin keluarga saudara. Seolah-olah tembok yang melindungi Anda atau melindungi keluarga Anda ini runtuh. Sehingga satu hari semuanya bisa berjalan baik. Besok bisa tahu-tahu kacau balau. Hari ini saudara rasanya bisa dekat sama Tuhan. Berdoa, menyembah Tuhan. Besoknya tiba-tiba pikiran ngaco semuanya. Hari ini semua rasa berkat Tuhan lancar. Besok semuanya kacau balau. Atau mungkin dalam keluarga saudara mengalami hari ini semuanya manis-manis, semuanya istri, anak semuanya oke. Kita bisa makan sama-sama, doa. Besoknya mungkin your teenage son brings in 70 demons into the house. Atau anak saudara bawa segala macam dan nggak ada tembok, nggak ada perlindungan, nggak ada keamanan. Musuh itu keluar masuk semaunya. Dan itulah yang terjadi dalam kehidupan Nehemia. Tapi ini secara lahiriah benar-benar mereka alami, saudara. Jadi tembok itu runtuh. Nah saudara, itu krisis yang berkelanjutan. Bahkan setelah dia mendapatkan mujizat yang besar, yaitu bahwa Raja Artasasta itu mengizinkan dia untuk kembali ke Yerusalem, memberikan semua yang dia butuhkan untuk membangun, masih banyak masalah. Musuh, ada Tobia, Sanbalat, Geshem yang terus mengganggu, yang terus menteror, mau bohongin, mau ngetrap, mereka memfitnah dan sebagainya, saudara. Banyak tantangan, krisis itu selalu ada. Dan saya mau ingatkan saudara bahwa pemimpin-pemimpin yang hebat itu lahir di masa krisis. Jenderal-jenderal yang terkenal itu tidak pernah ada yang muncul waktu damai. Pemimpin-pemimpin negara, Winston Churchill dan sebagainya, itu munculnya kapan? Kalau lagi perang dunia kedua muncul mereka, saudara. Dan saya berharap bahwa di dalam krisis yang global yang kita alami saat ini, kita semuanya bisa bangkit, saudara. Kita bisa bangkit dan menjadi pemimpin-pemimpin yang Tuhan ingin daripada kita semuanya. Contohnya Nehemia, ada beberapa hal yang perlu kita pelajari dari kehidupannya. Ya, nah saya mulai membaca dari Nehemia pasal yang 1 ayat yang pertama. Riwayat Nehemia bin Hakalya. Pada bulan Kisleu tahun ke-20, ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran yang besar, dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar, dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan, Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Kami telah sangat bersalah terhadap-Mu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah Kau perintahkan kepada Musa, hamba-Mu itu. Wow. Saudara, ini Nehemia ada di istana, di Puri Susan. Kemudian saudara-saudaranya datang dari jauh. Dia ini seorang
yang hatinya memang ada di rumah Tuhan. Selalu mempunyai minat yang aktif, dia bukan orang yang pasif, dia sangat memikirkan meskipun dia tidak berada di Yerusalem, dia selalu mikirin Yerusalem dan umat-umat Tuhan yang ada di sana. Jadi begitu datang Hanani dari jauh, langsung pertama yang dia tanyain, bagaimana keadaan saudara-saudara kita? Bagaimana keadaan Yerusalem? Ya, nggak kayak orang Indonesia. Kalau ketemu orang dari jauh, pertanyaan pertama, apa saudara? Udah makan belum? Udah makan belum? Ya itu kalau orang Indonesia pertanyaannya itu. Yang dipikirin perutnya aja. Saudara, kalau ini yang dia pikirkan rumah Tuhan. Nah ya sebetulnya ya kasihan juga sih. Itu si Hanani mungkin dari perjalanan jauh, udah datang ke istana. Mungkin dia berpikir bakal dapat ditraktir makanan enak. Yang ditanyain cuman itu, nggak ditanyain udah makan belum. Abis itu waktu dia jawab, dalam keadaan susah yang kesukaran yang besar, nangis lagi. Habis nangis puasa, ya udah gak jadi makan deh. Tapi saudara, itulah Nehemia. Nah saya mau saudara belajar satu hal yang penting dalam hal ini. Yaitu begini saudara, bahwa yang namanya judgment begins in the house of the Lord. Penghakiman itu mulai dari rumah Tuhan. Saudara, Nehemia ini mempunyai hati yang sensitif terhadap Tuhan. Begitu dia mendengar ada kesusahan besar, dia langsung mikirnya ini, judgment begins in the house of the Lord. Dan saya harus bertobat. Saudara, itu yang pertama kali dia lakukan. The first thing he did is repent, berdoa, minta ampun. Saudara mungkin saudara pikir ini Tuhan apa benar yang semua bencana di dunia ini, apakah itu semua dari Tuhan? Wah, saya nggak mengatakan hal itu saudara. Saya nggak percaya dengan konsep yang demikian bahwa setiap tsunami, holocaust dan sebagainya itu semuanya Tuhan. I don't think so. I think kita punya kebebasan untuk bikin kacau dengan ide kita sendiri begini ya bisa juga saudara. Bukan semuanya itu Tuhan. Tetapi ada banyak perkara di Alkitab ini yang dimana ada calamities atau malapetaka, itu memang Tuhan menggunakan hal-hal itu untuk apa? Untuk satu hal, untuk menarik kembali umatnya kepada Dia. Nah orang-orang itu memang ya saudara di Pengkhotbah 8 ayat 11 dikatakan oleh karena hukuman terhadap perbuatan jahat tidak segera dilaksanakan, maka hati manusia penuh niat untuk berbuat jahat. Jadi orang itu sebetulnya nggak tahu, kalau begitu lihat malapetaka, wah aku nggak bisa menyembah Tuhan yang model begini. Katanya Tuhan baik, mana? Gitu ya. Saudara, saya percaya ya, kalau Tuhan itu tidak berbelas kasihan segitu banyak sama kita, malapetaka yang kita alami ini udah jauh lebih banyak. Karena kita hidup di dalam dunia yang jatuh di dalam dosa, saudara. Tapi kalau orang ditahan gitu ya, malapetaka itu ditahan oleh tangan Tuhan, bukannya berterima kasih, malah mereka tambah jahat, saudara. Itu udah dikatakan oleh firman Tuhan. Take it for granted. Nah, saudara, kalau saudara baca buku Amos, itu penuh dengan berbagai-bagai judgment of God. Ya, God can judge His people. Ini saya ambil salah satu aja nih, Amos 4 ayat 6. Oleh karena hukuman terhadap Amos 4 ayat 6 isinya bukan ini, saudara. Amos 4 ayat yang ke-6 itu, aku telah membiarkan engkau mempunyai gigi yang tidak disentuh makanan. Artinya nggak ada makanan. Dan engkau kelaparan. Dan engkau tidak ada roti yang kau bisa makan. Tapi engkau tidak kembali kepadaku. I give you empty stomachs in every city and lack of bread in every town. Yet you have not returned to me, declares the Lord. Habis itu dia ngomong, aku menahan hujan di kotamu. Tetapi engkau tidak kembali kepadaku. Tambah lama tambah ngeri. Aku membunuh orang-orang mudamu. Tapi engkau tidak kembali kepadaku. Saudara, gini ya, saya usul ya.
Daripada kita mikirin, kenapa Tuhan gini, kenapa Tuhan gitu, kenapa Tuhan begini. Coba fokus ke bagian keduanya aja gimana. Bagian yang kedua mengatakan apa? Tapi kamu gak kembali kepadaku. Lah ya udah kita kembali aja kepada Tuhan kan selesai. Kenapa mesti mengadili Tuhan? Kalau memang Tuhan bisa menghukum, by the way, Tuhan itu tidak membutuhkan izin kita untuk menghukum atau tidak menghukum dan sebagainya. Tuhan tidak perlu conform to our idea what a good God should be. He is God, you are not. Dia Tuhan, kamu bukan. So, deal with it. Memang ada Tuhan yang berdaulat, mau apa? Mau apa? Nanti suatu hari, you percaya nggak percaya, hormat nggak hormat, tunduk atau mengepal tinju kepada dia nggak urusan. Kita kecil kok. Nanti suatu hari semua orang berlutut di hadapannya dia. Semua lidah akan mengaku, semua lutut akan bertelut. Jadi jangan sombong-sombong jadi orang, tapi kita mulai belajar dengan takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat, firman Tuhan mengatakan. Right? Jadi kalau punya hikmat, udah kelihatannya semua hal yang buruk ini gara-gara apa? Karena orang gak mau kembali sama Tuhan. Ya sudah kita kembali saja sama Tuhan, kenapa? Makanya kalau saudara mau more than conqueror, menjadi lebih daripada orang yang menang, kunci yang pertama adalah have a repentant heart, saudara. Punyailah hati yang cepat untuk bertobat, saudara. Di sini dikatakan di 2 Tawarikh 7 ayat 13. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan. Bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi. Dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Bukankah itu yang kita butuhkan hari ini? Bahwa negeri kita dipulihkan. Bukan hanya dipulihkan dari penyakit ini saudara, tapi dipulihkan dari segala hal yang buruk yang lain yang menjadi akibat daripada COVID-19 ini saudara. Berdampak ekonomi, kita membutuhkan pemulihan. Oh, pakar-pakar ekonomi mengatakan ini akan 30-40 tahun belum bisa pulih dan sebagainya. Kita butuh pertolongan Tuhan. Ini dikatakan, masa ya Tuhan bisa berbuat begini ya? Menutup langit sehingga tidak ada hujan. Wow. Menyuruh belalang memakan habis hasil bumi. Wow. Melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Wow. Aku sih, wah. Kalau Tuhan model begitu, aku gak mau menyembah Tuhan yang model begitu. Ya terserah kamu mau nyembah Tuhan yang model apa. Kalau Tuhan itu kamu yang bikin modelnya, then He's not big enough to help you. If God is small enough for your little mind, how can God be big enough to solve your problem? Listen, di sini dikatakan, bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan. Wih, ingat gak akhir 2019 itu? Akhir tahun lalu tuh di Australia. Kebakaran di mana-mana. Kebakaran hutan, gak ada hujan. Mereka berdoa, hujan, gak ada hujan. Wow. Belalang, saudara lihat gak tuh di Kenya, di Middle East dan sebagainya. Belalang, miliaran belalang, kayak awan gelap. Waduh, menghancurkan semua hasil tanaman. Itu terjadi loh ini bulan-bulan ini. Dan sekarang, wow, penyakit sampar ya, bukan penyakit sampar sih, tapi suatu penyakit yang seperti yang tidak kelihatan, yang really devastate all of us. Wow. When are we gonna wake up and say, this is happening? Kapan sih kita mau bangun? Ngatain ini terjadi loh. Ini sedang terjadi. Dan solusinya bukan tergantung Trump. Bukan tergantung Xi Jinping, bukan tergantung siapa-siapa. Tergantung siapa? Umatku yang atasnya namaku disebut. Siapa lagi kalau bukan Anda dan saya? Kita disuruh melakukan 4 hal. 1, merendahkan diri. Merendahkan diri itu ya menerima kedaulatan Tuhan di atas kehidupan kita. Stop questioning God.
Kenapa begini? Kenapa begitu? Emangnya dia mesti jawab? Oh ya, tapi saya nggak bisa. Well, kamu bisa nggak bisa itu urusanmu. Saya di sini untuk ngasih tahu ada Tuhan dan Dia akan menghakimi semua makhluk pada akhirnya. Like it or not, there is a God. Like it or not, nafasmu itu pemberian Tuhan. Like it or not, hari-harimu terhitung, Dia yang hitung. Kalau Dia udah bilang, this is it, selesai, kamu mau nambah 1 hari pun nggak bisa. That's just the fact. Ayo kita mulai dengan merendahkan diri. Dia Tuhan, kita bukan. Nah kalau udah merendahkan diri, udah posisinya benar, banyak orang itu ya suka Tuhan itu diturunin, diturun kayak bisa aja, diturunin, dibikin selevel sama Dia. Kenapa begini? Kenapa begitu? Diinterogasi Tuhannya. Ayo, put Him back where He belongs. He's above you, Dia di atas kita. Dia yang menciptakan segala alam semesta. Fear of the Lord is the beginning of wisdom. Merendahkan diri. Habis itu apa? Then baru bisa berdoa. Saudara nggak bisa berdoa sama Dia kalau Dia nggak di posisi yang benar di dalam hidup saudara. Cari wajah Tuhan. Artinya punya usaha untuk menyenangkan Dia. Maksudnya begini, bukan mencari Dia untuk ngasih tahu Dia what to do. Mencari wajahnya itu adalah what is your will? What did I miss? What must I see? Apa sih kau lagi bicara apa sama kami? Jadi kalau ada calamity, ada sesuatu yang buruk, saudara mawas diri dong, tanya sama Tuhan, what's going on God? What can I repent? Begini saudara, apakah calamity atau malapetaka itu berhubungan langsung dengan dosa kita atau tidak? Itu urusan kedua. Tapi kalau ada judgment apapun juga, bukankah yang terpenting adalah, aku nggak tahu ini apa ini, tapi yang satu yang penting, aku mau benar di hadapan-Mu Tuhan. Nah ini, orang merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahnya itu begitu. Lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Kalau ada yang memang kita harus bertobat, ya bertobatlah saudara. Berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Ini Tuhan masih mild, kasih kita, masih kasih kita yang mild saudara. Dia izinkan ada corona ini saudara ya. Saya pikir-pikir lagi ya. Saya dengerin khotbah banyak di internet. Saya heran kebanyakan khotbah-khotbah itu cuman trying to make people feel better about themselves. Menghibur, menguatkan, memberikan pengharapan, gitu-gituan aja. Nggak banyak yang khotbah tentang repentance. Padahal di Alkitab itu Tuhan menggunakan segala macam malapetaka itu sebagai corong, like a megaphone, untuk mengingatkan orang, hey, come back to me, come back to me. Saudara, gara-gara corona ini, saudara bisa bayangkan, industri pelacuran bubar. Udah gak ada yang ke pelacur. Klub, mabok-mabokan, bar, tutup. Istri saya cerita, dia kan kerja di hospital. Biasanya itu yang masuk emergency room, tabrakan, itu banyak sekali saudara orang. Itu di emergency mostly people tabrakan, kecelakaan, dan mostly adalah drunk driving. Zero sekarang, drunk driving. Corona is good for this thing, saudara. Saudara bisa bayangkan nggak orang-orang yang suka nyeleweng gitu ya? Mungkin orang Kristen juga ada. Bapak-bapak sekarang mau nggak mau harus di rumah kan, harus memenuhi panggilanmu jadi imam di keluarga kan? Harus jadi imam di keluarga. Jadi suami yang benar, bapak yang benar. Sekarang dulu banyak alasan. Sibuk lah di rumah marah-marah doang kalau udah kerja terus. Ya kalau cuman kerja. Emang gua nggak tahu. Banyak orang yang kelihatannya sibuk kerja. Keluar pacaran sama sekretarisnya lah, sama coworkernya lah, minum-minum di mana sama siapa lah. Belum yang kalau di Amerika sini itu ada website namanya Ashley Madison buat orang-orang yang mau hook up sama orang-orang lain yang mau nyeleweng. Gila ya, ada website ya saudara, orang nyeleweng ketemu orang nyeleweng. Tinder date,
all those unholy hookups in clubs and lounges, bubar semua. Happy ending massage, bubar, udah gak ada orang pergi massage. Terpaksa di rumah, diberi kesempatan untuk bertobat, diberi kesempatan untuk jadi imam di dalam rumahnya. Saudara, sudah bertobat? Sudah menjadi imam? Sudah menjadi suami? Hai suami, kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat dan menyerahkan dirinya baginya. Wow, Efesus 5:22. Sudah kita lakukan, dulu banyak alasan karena sibuk kan. Sekarang, Anda udah menyerahkan dirimu untuk istrimu enggak? Saya tanya tadi beberapa teman-teman, suami-suami itu saya, kamu sekarang jadi banyak sibuk bersihin rumah enggak? Iya semua iya. Saya juga saudara, saya belum pernah bersihin rumah segini banyak di dalam hidup saya. Kayaknya belum pernah, dapur saya dari dulu menurut saya bersih-bersih. Tapi sekarang kok kayaknya tiap hari mesti saya bersihkan. Nggak taunya dulu itu istri saya. Sekarang saya di rumah, ya lebih banyak masak, lebih banyak nyuci, lebih banyak bersih-bersih. Istri saya dulu yang melakukan. Wah, saya belajar, I repent, belajar jadi suami yang benar, jadi bapak yang benar di rumah, mendoakan istri, mendoakan anak. Ada baiknya saudara. Jadi nomor 1, mau jadi more than conquerors, number 1, repentant heart. Milikilah hati yang cepat untuk bertobat. Sensitif, Tuhan aku ini menyenangkan Engkau enggak ya? Ujilah aku dan cobalah aku. Selidiki kalau ada hal yang jahat di dalam hatiku. Itu harus jadi hati kita saudara. Nehemia begitu dengar ada masalah, first thing, pertobatan. Dan di akhir dari chapter 1 itu, ayat 11 mengatakan, ketika itu aku ini juru minuman raja. Nah, jadi juru minuman itu interesting juga saudara. Kalau you pikir ya, juru minuman itu tugasnya minum anggur raja sebelum raja minum. Artinya apa? Supaya kalau ada yang ngeracun raja, raja itu selamat. Juru minuman mati. Jadi raja itu ya kalau si Nehemia minum anggurnya, terus dia sehat walafiat, gitu ya, terus dia minum juga. Tapi kalau habis si Nehemia minum, terus dia kelojotan, berbuih-buih mulutnya, mungkin raja bilang, oh that does not look so good. Maybe I should not drink that wine, and bye-bye Nehemia. Jadi Nehemia ini ya cuma dipakai badannya doang saudara. Padahal otaknya ini brilian. Terbukti dari kisah ini, dia seorang pemimpin yang luar biasa, seorang yang very smart. Nggak dipakai, cuma badannya doang yang dipakai. Cuma buat bumpernya raja. Wow, how demeaning ya, betapa direndahkan sekali. Tapi saudara, karena pelayanannya dia, maka raja nggak bisa diracun sama siapapun di seluruh negara itu. Kecuali oleh Nehemia. Satu-satunya orang yang bisa ngeracun raja adalah Nehemia. Hebat nggak tuh saudara? Jadi ini adalah poin kedua saya. Bagaimana menjadi more than conquerors. Nomor 1, punyailah hati yang cepat untuk bertobat. Yang kedua, learn to be faithful and trustworthy. Are you trustworthy? Saudara ini orangnya bisa dipercaya nggak? Kalau ngomong A itu A, kalau ngomong B itu B. Bisa nggak orang pegang omongan saudara? Istrimu tuh percuma nggak sih dia percaya sama saudara? Are you faithful? Are you trustworthy? Saudara, simple sih memang. Sebelum saudara bisa dipakai oleh Tuhan otaknya, strateginya, personality-nya, karismanya. Yang pertama-tama, kamu ini bisa dipercaya atau enggak? Can I trust you? Are you faithful? Kamu orangnya setia enggak? Mengabdikan diri setia kepada Tuhan atau tidak? Nah itu saudara, number 2. To be more than conqueror. Karena apa? Kalau dia nggak pernah jadi juru minuman, dia nggak akan dapat kesempatan untuk selanjutnya saudara. Kisah Nehemia semuanya. Nah saudara, di Amsal 20 ayat yang ke-6. Many claim to have unfailing love, but
But a faithful person who can find? Memang jarang orang faithful, ya, saudara. Nah yang ketiga, Nehemiah was a builder. Dia bukan hanya setia, tapi dia seorang pembangun, saudara. Itu waktu itu, ini ayatnya, saudara. Waktu itu dia lagi serving wine to the king. Mukanya muram, saudara, karena udah 4 bulan itu. Dari ketemu sama Hanani sampai dari bulan Kislev sampai bulan Nisan itu kan 4 bulan. 4 bulan tuh dia mikir, dia merenung, dia berdoa, berpuasa, sampai mukanya muram. Nah ini paling bahaya, jadi juru minum gak boleh mukanya muram, karena namanya juga mau bawain minuman, si raja ini lagi stres mau menghibur diri dengan minum, waiternya tampang stres. Ya dia ngamuk, itu bisa dipenggal kepalanya, saudara. Makanya, tapi dia, ya gimana? Kemudian si raja ini, kenapa kamu muram? Padahal kamu gak sakit. Maka ketakutanlah Nehemia. Nah, kadang-kadang krisis itu mencapai puncak, saudara. Disitulah dia udah mikir, dia udah 4 bulan lamanya berdoa dan berpuasa. Saat ini tiba. You know, as a conqueror, you must know the timing when to seize the moment. Karena seringkali kesempatan terbuka dan tidak akan terulang lagi. Disinilah kesempatan itu terbuka. Di saat semestinya lehernya dipotong, raja malah ngomong gini, lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Apa yang kau inginkan? Pasti dia kaget dengar itu. Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Doa paling pendek yang tercatat di Alkitab. Ini di sini. Karena ini lagi kritis di depan raja. Doanya gak bisa panjang-panjang. Mungkin setengah detik. Kemudian jawabku kepada raja. Jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Being a builder start with a commitment. Aku akan membangunnya kembali. Emang kamu udah pernah bangun tembok? Ya belum. Kamu pernah bangun Yerusalem? Belum. Punya pengalaman sebagai arsitek? Belum. Insinyur sipil? Belum. Tapi aku sudah berdoa 4 bulan ini. Aku punya beban yang besar untuk kesejahteraan bangsaku. Aku punya beban. Aku akan membangunnya kembali. Caranya gimana? Aku akan coba dengan sebaik-baiknya. Saudara, ini kunci yang ketiga. Kunci pertama, repentant heart. Kunci kedua, faithful and trustworthy. Kunci ketiga, skillful and hardworking. Karena dia builder. Gimana jadi skillful? Anda mau jadi conqueror, harus skillful, harus punya skill maksud saya. Wah, banyak orang tuh gak pernah maju, gak pernah mulai karena merasa belum punya skill. Saya katakan, coba perhatikan Nehemia tuh gimana mendapatkan skillnya. Nehemia itu dapat skillnya tuh dari apa? Dari persiapan sebaik-baiknya yang dia lakukan. Habis itu dia dengan terjun ke lapangan. Saudara kalau mau belajar berenang, berapa banyak saudara bisa belajar berenang kalau nggak pernah nyemplung ke dalam air? Ayo, terlalu banyak orang itu berteori demi teori. Seringkali yang diomongkan di gereja juga teori. Hanya teori saja. Kapan saudara mau mempraktekannya dalam kehidupanmu? Mau belajar berapa lama lagi bahwa suami itu harus mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat? Ya udah mulai aja berkorban buat istri. Berkorban itu artinya you gak suka yang dia mau tapi you turutin maunya dia. Mengorbankan perasaanmu sendiri, ya itu namanya berkorban. Ya maksudnya selama itu masih lurus dalam kehendak firman Tuhan. Tapi semua, saya udah 30 tahun lebih counseling orang pernikahan, ya orang ribut gitu ya. Saya heran how much trouble two people can make for themselves. Masalahnya intinya satu, people don't get what they want, and they get mad. And they want to force the other person to give them what they want. Udah, urusannya cuma itu aja. Itu.
30 tahun sampai habis rambut saya ini ngurusin orang bertengkar, berkelahi, urusannya cuma itu. I want something from you and you don't give it to me. You need to change so that... bosen, tahu gak saudara? Saya terus terang bosen counseling. Karena menurut saya itu buang waktu, gak ada gunanya. Karena sebenarnya sudah ada jawabannya, cuman orang itu ngotot, gak mau terima, mau kemauannya sendiri. Orang kalau mau skillful, just do it. Learn on the job, learn on the way. Orang berenang ya harus nyemplung, nanti sambil tenggelam dikit gak apa-apa lah. Nanti juga baru bisa belajar berenang. Itu yang dilakukan Nehemia, dia langsung pergi. Dia bilang, aku akan membangunnya kembali. Oke, kamu perlu apa? Langsung, tapi dia udah persiapan juga loh saudara. Kamu perlu apa? Tolong kasih tahu itu bupati di sana supaya aku dapat surat jalan. Tolong kasih tahu ini orang ini untuk kasih aku bahan-bahan bangunan. udah mikir juga dia saudara. Diberikan semuanya pada dia jalan. Sampai sana dia betul-betul melakukan survei 3 malam saudara. Dia turun sendiri melihat bagian-bagian tembok yang runtuh. Saudara kalau mau jadi conqueror ya saudara, you must learn to have first hand observation on your own. Banyak orang itu males, tanggung-tanggung, kurang ngotot hidupnya. Kalau Nehemia ini ngotot, begitu itu dia nggak bawa orang banyak, dia cuma bawa beberapa orang yang sangat dia percayai. Malam-malam supaya nggak ada yang tahu, dia survei itu tembok. Karena dia mau bangun tembok, dia mau tahu persis keadaan tembok itu seperti apa. Dan dia gak mau cuma dengar cerita dari orang, dia mau lihat sendiri, dia mau jalanin sendiri, dia mau lihat seberapa parah di sebelah sini, seberapa parah di sebelah sini. Supaya gak dibohongin orang, supaya dia tahu betul, he knows himself first hand what's going on. Itu seorang pemimpin harus tahu itu saudara. Terlalu banyak pemimpin yang males, cut corners, rely on second hand information, akibatnya never get done, the job doesn't get done right. Ini kalau si Nehemia ini dia tahu, dari mana saya tahu, nanti strateginya dia tahu orang tuh tinggal di mana, di bagian itu ada kerusakan apa di tembok, dia tahu, untuk itu semua penting buat strateginya dia catat semuanya. That's how you learn to be skillful, by being diligent, by not cutting corners, by working hard, by doing it yourself. That's how you develop your skill. Nih lihat nih. Di samping mereka di Nehemia pasal yang ke-5 ini kalau nggak salah. Di samping mereka Benyamin dan Hasub mengadakan perbaikan di depan rumah mereka. Di samping mereka Azaria bin Maaseya bin Ananya mengadakan perbaikan di samping rumahnya. Mulai dari pintu gerbang kuda para imam mengadakan perbaikan masing-masing di depan rumahnya. Saudara, observasi nomor 1. Dia tahu nama mereka semua loh. He knows everybody by name. Nomor 2, dia tahu mereka tinggal di mana. He knows where everybody lived. Nomor 3, dia tahu kerusakan apa di setiap tembok di dekat rumah mereka. Nah, itu saudara, seorang pemimpin yang punya skill itu begini. You gotta work hard. You gotta know what's everybody needs are. Orang-orang itu butuh apa. Saudara, saya bayangkan ya ini orang-orang ini Benyamin dan Hasub membuat perbaikan di depan rumah mereka. Berarti di depan rumah mereka itu temboknya rusak. Mereka itu mungkin udah kemalingan bolak-balik kali. Gara-gara tembok itu bolong. Jadi sekarang waktu mereka kerja untuk bangun di situ, mereka punya motivasi. Mereka punya semangat. Kenapa? Karena mereka merasakan sendiri akibatnya. Kalau ini tembok ini dibetulkan di sini, maka mereka sendiri juga tertolong. Makanya saudara, kalau saudara baca itu, wow, nama itu banyak sekali. Ini cuma berapa yang saya sebutkan, banyak sekali di kitab Nehemia. Dia tahu nama semua orang ada tempatnya masing-masing, mereka membangun di tempat itu masing-masing, saudara. Very smart, very wise. Bukan secara manipulatif, saudara. Tetapi dia peduli dengan kebutuhan masing-masing orang-orang ini. Mungkin saudara bertanya, loh kalau depan rumahmu temboknya ambruk, kenapa nggak dari dulu-dulu mereka betulin?
Karena nggak ada yang menggerakkan semuanya bersama-sama. Sekarang mereka semangat. Karena dia betulin di sini, temennya betulin di sana, temennya betulin di sana. Sebab kalau cuma dia yang betulin di sini, sana tetap robot, gunanya apa? Malingnya nggak lewat sini, lewat situ. Iya kan? Tapi sekarang karena Nehemia mengatakan kepada semuanya, mari, we can have a better future. Your life doesn't have to be in disgrace anymore. Nggak perlu terpuruk lagi kehidupanmu. Mari kita bersama-sama. Ada seorang yang mengambil tanggung jawab. Itu loh. Nehemia, seorang juru minuman, tapi udah bisa jadi seorang pemimpin. Nehemia 6 ayat 15. So the wall was completed on the 25th of Elul in 52 days. 52 hari. Selesai, saudara. Di Nehemia pasal 6. Nehemia itu ada pasalnya 13. Di pasal 6 udah selesai, saudara. Tapi dari 7 sampai 13, dia naik tingkat lagi, saudara. Nehemiah became a governor. Dia menjadi bukan hanya ahli bangunan, tapi sekarang dia jadi gubernur. Jadi pemimpin bangsa, saudara. Luar biasa. Karena temboknya udah jadi, dia mau terus membangun umatnya di dalam Yerusalem itu. Bait Allah udah jadi, tembok udah jadi, sekarang umatnya ini harus beribadah dengan baik dan mengalami kebangunan rohani. Wah, tapi memang ini harga yang dia bayar. Baca ini saudara, Nehemia 5 ayat 14. Pula sejak aku diangkat sebagai bupati di tanah Yehuda, yakni dari tahun ke-20 sampai ke tahun ke-32 pemerintahan Artasasta. Jadi 12 tahun lamanya, aku dan saudara-saudaraku tidak pernah mengambil pembagian yang menjadi hak bupati. Haknya aja nggak dia ambil. Dia bukan hanya nggak korupsi, tapi yang menjadi haknya pun tidak dia ambil. Dia punya mental yang jauh lebih tinggi dari orang-orang lain. Ayat 15, tetapi para bupati yang sebelumnya yang mendahului aku sangat memberatkan beban rakyat. Bupati-bupati itu mengambil dari mereka 40 sikal perak sehari untuk bahan makanan dan anggur. Bahkan anak buah mereka merajalela atas rakyat. Tetapi aku tidak berbuat demikian karena takut akan Allah. Aku pun memulai pekerjaan tembok itu walaupun aku tidak memperoleh ladang. Dia nggak mengambil haknya untuk punya tanah. Aku tidak memperoleh ladang. Dan semua anak buahku dikumpulkan di sana khusus untuk pekerjaan itu. Makanya yang keempat yang saudara butuhkan untuk menjadi more than conqueror adalah to be wise and anointed. Number 1, to have a repentant heart. Number 2, to be faithful and trustworthy. Number 3, to be skillful and hardworking. Number 4, to be wise and anointed. Mau jadi wise and anointed? Ya ini. Jadilah orang yang seperti Nehemia, yang gak egois, yang gak self-centered, yang gak cari keuntungan buat dirinya sendiri. Tapi dia mempunyai takut akan Tuhan. Semua yang dia lakukan bagi Tuhan. Makanya dia tidak mengambil haknya itu sebagai suatu ibadah buat dia. Karena dia melakukannya buat Tuhan. Saudara, disitulah Tuhan akan memberikan wisdom and anointing. Katakan Nehemia 8 ayat 9. Lalu Nehemia, yaitu kepala daerah itu, dan Imam Esra, ahli kitab itu, dan orang-orang Lewi yang mengajar orang-orang itu, berkata kepada mereka semuanya, hari ini adalah hari kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan menangis, karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu. Sudah berapa ratus tahun mereka nggak mendengar Taurat Tuhan diucapkan, dibaca. Saat ini mereka kumpul berhari-hari, Esra membacakan firman Tuhan kepada mereka dan mereka mendengar kita ini umat Allah. Ini adalah firman Allah dan mereka menangis. Terjadi bukan hanya pembangunan tembok fisik, tapi terjadi kebangunan rohani yang oleh karena Nehemia seorang yang more than conqueror. Oh saudara, Nehemia 13 dia cuma bilang begini, kutahirkan mereka dari segala sesuatu yang asing dan kutetapkan tugas-tugas untuk para imam dan orang-orang Lewi. Pula kutetapkan masing-masing dalam bidang pekerjaannya.
Kemudian ayat terakhir dari kitab Nehemia, pasal 13 ayat 31, cuma mengatakan begini, ya Allahku, ingatlah kepadaku. Ingatlah kepadaku demi kesejahteraanku. Give me favor from you, God. Dia gak minta sama orang, dia gak minta sama siapa-siapa. Dia cuma minta favor from God. Saudara, more than conquerors. Di saat-saat sulit COVID-19 ini, new champions arise in the time of crisis. Will you be that champion? Apakah Anda yang akan menjadi orang-orang yang menang itu? Hari ini saya ceritakan tentang kehidupan seorang yang bernama Nehemia, yang benar-benar menjadi seorang yang menang di tengah-tengah krisis yang begitu sulit. Modalnya, 1, hati yang cepat bertobat. 2, punya kepribadian yang bisa dipercaya. Setia. 3, berani untuk belajar, kerja keras, tidak cutting corners, potong jalan. Sehingga dia mempunyai skillful and hardworking. Dan karena punya takut akan Tuhan, melakukan segala sesuatu seperti kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan dia wisdom and anointing. Sehingga dia berhasil. Bukan hanya membangun tembok dalam 52 hari, yang sudah terbengkelai 94 tahun, saudara. Tapi terjadi kebangunan rohani, ibadah kembali di umat Israel. Saya percaya setelah Corona ini lewat, akan ada champion-champion yang akan lahir dari rumah Tuhan, yang akan membawa pemulihan bagi negeri kita. Mari saudara, kita bertobat. Mari saudara, kita kembali kepada Tuhan. Mungkin saudara belum pernah mengatakan kepada Tuhan Yesus, menyerahkan seluruh hidupmu kepada Tuhan Yesus. Ini saatnya saudara. Mungkin selama ini saudara percaya Yesus. Tapi kalau cuma percaya, ya siapa yang gak percaya? Iblis juga percaya sama Yesus. Jadi kalau saudara cuma percaya sama Yesus, belum beda sama iblis. Karena iblis percaya dan gemetar pada nama itu, Yakobus katakan. Dia percaya Yesus Tuhan. Kalau enggak, kenapa dia bunuh semua bayi di Bethlehem? Dia percaya Yesus mati di kayu salib. Dia yang bikin itu terjadi, dia seneng banget. Dia percaya Yesus bangkit hari yang ketiga, dia babak belur hari itu. Worst day of his life. Dia percaya Yesus akan datang kembali, makanya dia bekerja jauh lebih keras dari kebanyakan orang Kristen. Kalau percaya doang, iblis juga percaya. Tapi pada hari ini saya mau tanya sama saudara, apakah saudara sudah bukan hanya percaya, tapi menerima Yesus? Menerima kedaulatan Yesus dalam hidupmu. Menerima Yesus sebagai Tuhanmu, bukan hanya juru selamatmu. Kadang-kadang orang Kristen itu ya nggak sopan. Juru selamat, juru itu kan juru rawat, juru mudi, juru kunci. Juru itu kayak tukang gitu loh. Yesus itu bukan hanya tukang nyelamatin, dia itu Tuhan saudara. Yohanes 1 ayat 12 mengatakan barang siapa menerima dia, diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Bukan hanya percaya dan menerima. Menerima apa? Menerima ketuhanannya dalam hidupmu. Banyak orang Tuhannya ya dia sendiri. Oh percaya sama Yesus, kalau dia kasih advice yang baik ya diturutin, kalau dia bisa memberkati ya diterima, kalau dia bisa menyembuhkan ya dia bersyukur. Tapi tidak berarti dia menyerahkan hidupnya, Tuhan engkau Tuhanku silahkan hidup atau mati aku serahkan kepadamu, kaya atau miskin, senang atau sengsara itu hakmu atas hidupku, aku serahkan semua angan-anganku, cita-citaku, masa depanku aku serahkan kepadamu. Gak banyak orang ngomong begitu loh. Makanya saudara saya mau tanya, sudahkah saudara menerima Yesus? Mungkin saudara tumbuh di gereja, dari kecil saudara di gereja, percaya. Tapi belum menerima, belum terjadi serah terima kepemilikan hidup saudara. Kepemilikan, hak untuk masa depan, hak untuk angan-angan. Hakmu itu belum saudara letakkan di kaki Yesus dan mengatakan, aku milikmu. Terjadilah kepadaku sesuai kehendakmu. Saudara, miliki hati yang bertobat saudara. Kembali kepada Tuhan. Atau mungkin saudara sudah Kristen tapi hidupmu ada banyak dosa tersembunyi. Mari saudara, akui dosamu di hadapan Tuhan, minta ampun sama dia, berbalik dari jalanmu yang jahat. Maka Tuhan akan mendengar doa kita dan memulihkan negeri kita. Kalau itu saudara
mau lakukan, saya akan pimpin saudara dalam doa saat ini. Saya nggak maksa, tapi saudara lakukan kalau ini adalah keinginan saudara. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, katakan sama-sama saudara, Tuhan Yesus, saya mengaku saya berdosa. Tapi aku bersyukur bahwa Engkau telah mati di kayu salib untuk menebus dosaku. Terima kasih Tuhan, Engkau tidak berdosa, semestinya aku yang mati di kayu salib itu. Tapi aku berterima kasih Engkau menebus aku. Aku menerima pengampunan-Mu. Dan aku mau menerima Engkau di dalam hidupku. Bukan cuma sebagai tukang pembersih dosa. Tapi aku menerima Engkau dalam hatiku sebagai Tuhanku yang mutlak berkuasa atasku. Aku serahkan hidupku kepadamu. Mulai hari ini aku milik-Mu. Masa depanku milik-Mu. Aku kaya, aku miskin, keputusan-Mu. Hidupku milik-Mu. Terimalah aku sebagai anak-Mu. Aku menerima Engkau sebagai Tuhanku. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhanku, aku berdoa. Amin. Saudara sekalian, kalau saudara berdoa, doa ini, saudara berdoa yang terpenting dalam hidupmu, maka saudara sudah lahir baru, saudara sudah diampuni dosanya. Sekarang saudara belajar hidup sebagai anak Tuhan. Anda memerlukan satu keluarga rohani untuk menolong saudara. Saudara sudah ditempatkan, di sini ada gereja. Datang kepada gembala saudara, hubungi mereka, nomor atau website mereka, supaya mereka bisa follow up saudara. Jangan lari saudara, justru saudara perlu untuk bersekutu dengan saudara-saudara seiman, supaya saudara bisa bertumbuh, supaya iblis tidak bisa menjerat saudara kembali. Amin. Mari saudara kita bersyukur kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan memberkati saudara dan menjadikan saudara-saudara sekalian lebih dari pemenang. Terima kasih untuk Pastor Dani yang telah membagikan message firman Tuhan yang sangat membangun kita hari ini. Kita bersyukur beliau dari IFJF LA meluangkan waktu buat kita membagikan message yang powerful tentang We are more than a conqueror. Terima kasih Pastor, dan juga semoga kita satu hari bisa berkumpul bersama-sama. Oke, mari kita akhiri ibadah online ini. Tapi sebelum itu kita mau ingatkan bahwa sesudah ini kita ada Zoom meeting. Kita bisa ngobrol-ngobrol, membahas, dan juga catch up tentang apa yang terjadi minggu ini, dan juga bagaimana apa yang kita akan lakukan minggu depan. Oke, silakan. Semoga teman-teman jangan sampai miss Zoom meeting online. Kode dan password sudah dibagikan tadi di awal. Terima kasih. Mari kita tunduk kepala, kita angkat tangan kita. Sidang jemaat keluarga Allah, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembung sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerang engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari hadapanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, di dalam lumbungmu, dan di dalam segala usahamu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan
perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini dan kau lakukan dengan setia. Terima kasih Bapa, kami mau akhiri. Terima kasih Bapa, juga berdoa Tuhan untuk minggu yang akan kami lewati. Biarlah firman-firman ini bukan menjadi impact dan powerful di hari Minggu, tapi juga menjadi berkat buat kami di keseharian kami lewat minggu ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur menyembah Engkau Allah yang hidup. In Jesus name we pray. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. God bless you. Happy Sunday. Dan ku berdiri teguh memandang wajah-Mu.